Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala, wahtam bil fardil ladzi la yaqrubu min zil ata'i bimisli dzalika mala. Ma zala 'abdun bin nawafili yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wasam'a minhu sum'a aynan basirah ay misla zalika fil matalabi harwala. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis yang memuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak saja, bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalulah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat hidayah sehingga kita memahami apa yang seyogianya kita lakukan. Saat ini, sejak menjelang terbenamnya matahari sampai sekarang, itu adalah peruntukannya ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat fardu maghrib yang kita kerjakan dengan sunnah Nabi SAW berjamaah. Dilanjutkan menunggu saat menjelang isya. Kita berada tetap di tempat ini. Maka bahasa orang hulu sungainya lah, ini nang ianya nih. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu, inilah nang ianya. Kalaulah pianta digunakan waktu bekerja, ada yang di pasar, di toko, di kantor, di mana, itu sampingan aja itu. Karena keperluan dan kepentingan itu tadi hanya sebatas kita hidup di dunia. Sementara ini yang kita sekarang berada di sini adalah peruntukannya dunia dan akhirat. Nah itu. Jadi waktu kita tuh justru ini yang ianya itu untuk ibadah. Allah yang katakan itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau sebagai hamba Allah yang telah memberikan petunjuk dan kefahaman, justru dia mengatur waktu itu adalah mengutamakan taat, mengutamakan ibadah yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu menetapkan bahwa inilah yang terbaik untuk hamba Allah. Ini yang terbaik, ibadah fokus utamanya.
Nah, ketika kita bisa melaksanakan ini berarti adalah keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Bapak saudara sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah? Dan Allah menetapkan ada dengan ibadah wajib yang utama. Wajib itu mutlak, ya, mutlak yang memang itulah yang harus kita laksanakan. Mau tidak mau ya itu. Nah, jadi ibadah itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Bahkan bergantungnya semua makhluk. Lebih-lebih kita manusia. Itu. Dan manusia pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya, dan itu memang sudah kita rasakan, terbukti adalah la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan. Itu merupakan identitas manusia. Dhaif, lemah. Wa antumul fuqara. Kalian semua manusia adalah fakir. Tak punya apa-apa, tak kuasa apa-apa. Nah, mana buktinya? Nah, mana buktinya? Kita semua mungkin banyak keinginan, banyak rundingan, banyak kehendak. Nah, kalau itu tak keluar memberi supan kadang-kadang. Cuma saya membatin hingga hati aja, ya tak? Macam-macam kalau kehendak. Tapi kenyataannya, apakah semua kehendak itu bisa kita wujudkan? Nah, itu membuktikan bahwa manusia tak punya daya, tak punya kemampuan, tak punya kuasa. Mungkin hanya sebagian kecil, ya, yang bersesuaian dengan kehendak kita itu. Kehendak kita ya macam-macam aja bilang kadaka istilahnya itu apa? Jubong kehendak, limpuar. Kalau bahasa gambutnya limpuar, bahasa lagunya jubong. Nah, itulah yang mendominasi dalam pemikiran kita. Tapi kenyataannya, yang kita rasakan, yang ini maksudnya, kayak ini maksudnya. Nah, ketika menyangkut ini kembali kepada ketetapan Allah, manusia hanya menyerahkannya kepada Allah. Makanya ridha bil qada. Nah, itu ada dalam arkanul iman kita, ya, kita beriman kepada Allah. Nah, maka kita harus ridha dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Itu aja pengamannya sudah tak. Karena ujung la haula wala quwata tadi apa? Illa billah. Jadi yang kuasa itu Allah, yang mampu itu Allah. Maka caranya kita harus dekat kepada Allah. Amun kita berharap kepada sesama nang lamah ini, aduh, orang kecebur, tadi bisa bakunyung. Tuh nang membantu tuh siapa? Nang punya kekuatan, punya kemampuan, paling kada bisa bakunyong. Kalau ternyata nang manolongi sama pada kada bisa bakunyong, habis kisah. Tanya lam berdua. Nah, namanya kita dalam tertib tauhid itu kada mengandalkan makhluk, kada mengharap, kada minta bantuan kepada makhluk. Kenapa? Sama-sama la haula wala quwata.
Nah, jadi harus datang kepada yang maha kuasa, maha berkemampuan. Kita yakini dia adalah Tuhan. Tuhan itu merupakan nama yang dialamatkan dia yang maha. Cuma kita nafikan Tuhan yang macam-macam, yang berdasarkan keyakinan manusia yang salah, yang sesat. Maka kita nafikan itu semua dengan ucapan la ilaha illallah. Dan itu pernyataan kita. Itu iman kita. Itu keyakinan kita. Kalau sudah meyakini bahwa la ilaha illallah, berarti kita mesti datang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Caranya cara yang Allah tunjukkan. Kayak ini caranya, nah itu. Jadi dalam satu ungkapan gitu ya, kaidah yang dikemukakan oleh para ulama hikmah, mengambil intisari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan mereka? Wahtam bil fardil ladzi la yaqrabu min zil ata'i bimisli zalika akmala. Tunaikan ibadah fardu. Nah itu suruhannya. Tunaikan ibadah fardu. Ibadah yang diwajibkan Allah. Ada ibadah yang diwajibkan Allah, itu dikerjakan dengan sempurna. Kenapa? Sebab tidak ada jalan untuk bisa dekat kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diperlukannya. Nah, itu. Jadi untuk bisa datang kepada Allah, bisa menghadap Allah, itu dengan yang Allah tetapkan. Kayak ini nah itu. Lalu kita mencari cara jalan yang lain, kada sampai. Salah. Boleh dikatakan salah alamat. Pian ada keperluan dengan ulun misalnya. Nang dianggap oleh pian ulun kaum bantu. Dalam sisi apa sajalah. Mungkin pian beranggapan minta bantuan dalam hal keuangan misalnya saja, atau dalam hal nasihat, dalam hal memecahkan problem misalnya. Anggaplah begitu ya. Berarti pian harus datang kepada ulun. Untuk datang kepada ulun harus menerima informasi yang akurat dari ulun. Betakun alamat pian di mana. Maka pian harus mengikuti alamat yang ulun tunjukkan. Atau kepada orang yang tahu alamat ulun. Nah itu. Hendak wadah sidin tahulah alamatnya, oh tahu nah diberi. Maka pian harus ngikutin petunjuk di alamat itu. Bila pian kadang ngikutin itu hanya sekedar bahar lewat si Google, bisa layau Google bisa melayawakan pian, hati-hati juga. Ulun pernah atau kayak itu tuh. Apa semakin sunyi sama tak badang gelam soalnya. Anak keluar pada area bandara tuh nah. Bandara itu hanya dibangun, masih dibangun dan proses. Masuk lewat nang Banjarbaru itu nah dalam tuh. Anak keluar, buka si Google nih tadi. Suruhnya ke situ ke sini. Apa nih pina sesain tanah licak, tanah pabang. Apa ada pada bicara bebulik. Luput, nah itu salah, itu ada bacaan sampai betakun yang akurat lawan ulun, nah ampun alamat lawan orang nang tahu dengan alamat ulun. Itu sekedar ilustrasinya lah, contohnya. Nah sama kalau ingin dekat dengan Allah harus ikuti petunjuk Allah. Kayak ini caranya nah. Atau kepada orang yang telah
menerima wahyu nang tahu cara dekat kepada Allah. Siapa? Rasulullah, Nabi. Nah, jadi pegangan kita dua tuh aja. Petunjuk Allah berupa wahyu Quran yang disampaikan kepada Nabi. Nabi bisa menyampaikan dengan hadis-hadis nabawiyah. Itu caranya. Mun batakun kanang lain, caranya kada jelas kepada yang seperti petunjuk ini. Nah, itulah kita bisa tersesat. Kalau tersesat dalam hal mencari alam ulun tadi masih kawa bebulik, masih kawa memperbaiki. Amun sesat dalam segi agama, nauzubillah, bukan pedang galam, ilan nar, nauzubillah min zalik. Nah, itu. Jadi penting itu. Jadi sudah ditegaskan di sini lah. Jadi untuk satu-satunya jalan cara yang utama untuk bisa taqarrub ilallah dengan apa yang Allah fardukan, itu hakikat kewajiban ibadah yang Allah ingin tetapkan itu. Kita tadi sudah beriman. Apa pernyataan iman kita? La ilaha illallah. Itu merupakan ungkapan iman, perjanjian imaniyah kita, bahwa hanya Allah lah yang kita sembah, hanya meyakini Allah sebagai penguasa alam ini. Istilah dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, itu keyakinan kita. Nah, lalu kita disebut orang beriman. Kan orang beriman lalu Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu. Nah, masuk kita sudah tak? Jadi kalau kita sudah menyatakan iman dengan ucapan itu tadi, berarti masuk ini. Nah, panggilan Allah ini ada yang berupa kewajiban yang mesti kita tunaikan. Misalnya Allah tetapkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, bagi mukmin itu ujar Allah nih sudah ditetapkan ya waktu-waktu untuk sholat. Nah, ini fardu yang pertama nih yang disebut dengan harian, amal fardu harian. Jadi untuk bisa taqarrub ilallah maka orang itu wajib sholat 5 waktu. Kalau ada yang lain mengajarkan dengan tanpa sholat, itu jelas sesat. Tidak bisa, karena sudah ditetapkan dari kaidah yang kita pakailah ini sesuai yang mengambil intisari dari Quran Sunnah itu, bahwasanya tidak ada jalan untuk dekat kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah selain apa yang telah Allah fardukan. Ada jalan lain. Nah, berarti ini ditetapkan sudah. Ini sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis nabawiyah yang makbulah, dan itu merupakan yang dipraktekkan langsung dalam kehidupan Nabi. Jadi Nabi itu dalam hidup melakukan itu. Nah, karena kita beragama itu dengan Muhammadur Rasulullah, bukan yang lain. Maka itu dua kalimat syahadah itu, syahadatain. Jadi artinya kita beragama mengenal Allah, menetapkan Allah sebagai Tuhan, caranya cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Seperti salat tadi, apa yang Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi itu adalah melihat Nabi itu menggawi. Maka setiap praktek yang dikerjakan Nabi dalam satu dilihati sahabat, sampai gerak jari jatah, sampai gerak jari waktu salat itu diitihi. Muncullah hadis, muncul perdebatan gimana, kapan mengangkat jari, itu jadi pembahasan. Bayangkan hanya urusan jari J, karena ini adalah kepentingan dalam ibadah. Kita ini hanya mengambil contoh lah perkara bagaimana caranya pintan, itu lain lagi kajiannya, itu nanti fikih lah ke ibadah. Nah itu kan mencontohkan bahwasanya urusan gerak jari aja tah jadi perhatian oleh sahabat, maka terjadilah periwayatan hadis gimana posisi Nabi ketika tangan Nabi ketika berdiri, ketika qiyam, ketika takbir, itu jadi pembahasan. Karena bahasa Nabi kamara itu muni usali, sebagaimana kalian lihat
bagaimana aku mengerjakan sholat. Bahkan dalam beberapa peristiwa Nabi itu dalam riwayat itu sampai-sampai posisi itu selain rukuk dan sujud tuh naik ke atas mimbar untuk bisa dilihat dari saf belakang ketika Nabi masih tahap dalam pembelajaran. Jadi syariat salat itu masih awal-awal, jadi posisi Nabi untuk bisa dilihat, disaksikan oleh para sahabat, semuanya bisa menyaksikan sampai Nabi berposisi di atas mimbar, kecuali ketika mau sujud beliau turun gitu kan. Mengatur saf saja Nabi itu bergerak begitu, jadi betul diatur. Karena selain memang meluruskan secara benar dan menunjukkan beginilah praktek salat yang benar itu. Jadi Nabi itu meng-cross check gitu. Bahkan meriwayat itu sampai Nabi itu mengarahkan pedang begitu. Kalau menonjol dadanya kamu itu kena. Itu betul-betul lurus itu. Nah itu kalau praktek Nabi, kita sesekali boleh jaga itu gitu supaya membaguskan begini. Nah, jangan terubah lagi. Ya paling-paling ada komando kita kan dengan sufufakum itu. Jadi kalau ada yang datang mengajarkan, kalau dalam bahasa istilah Allah yarham Kiai Zain MZ itulah, kalaulah ada orang tuh datang dengan mengaku Syekhul Kabir kah, Al-Habib kah, dengan pakaian imamah serbannya segede apa kata beliau, dengan ujungnya nyengser tanah gitu kan, dengan jenggotnya yang sampai nyengser tanah ujar beliau, lalu menghilangkan keperduan atas salat, wajib kau tolak itu sesat. Wah itu tegas sih beliau, ujur itu. Apalagi yang seorangnya tampilannya ada jelas juga, gaya guru ada juga, itu kan, tahu-tahu membawa ajaran. Dalam istilah bahasa orang Sunnah itu ilmu sabuko, ilmu taraub, lain tasawuf, ilmu taraub. Lalu menafikan yang namanya fardu, sudah tinggalkan. Kalau kita tidak bisa ngomong, tidak bisa meluruskan, itu tinggalkan. Kalau bisa perlakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, itu mungkar. Nah itu karena kita sudah dijelaskan, karena sumber kita adalah Quran Sunnah. Bila bertentangan, kita kada bisa memutus orang itu sesat kalau sesat. Kayak apa? Bisa. Kita punya kaidah sudah, ada poin-poin, ada contreng itu. Syarat ini contreng, ini contreng. Bila sudah contreng semuanya masuk jami' namanya. Amun tidak cukup syarat, mana tak keluar, berarti lain. Nah, lain golongan kita itu, ujar Nabi kita, falaisa minni. Nah, selesai. Nah, itu aja ukuran kita lah. Jadi, untuk bisa dekat kepada Allah, untuk mendapatkan segala sesuatunya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah mengerjakan yang difardukan. Pertama tadi salat yang difardukan dalam keseharian. Apa sih yang kita dapat dari salat itu? Ya, pertama orang itu dekat dengan Allah. Segala sesuatunya, cara untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, Allah menegaskan dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah ya kepada Allah. Pertama sabar. Nah ini, jadi pertama sabar itu sikap batin, pengendalian diri, pengendalian hati, tidak panik, tidak kasak-kusuk, tidak stres gitu kan, kembalikan kepada Allah. Itu pertama sabar. Itu kata kuncinya lah bab apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu ada ajaran begini, misalnya ada ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya. Ampun maaf, ini ajaran sesat ini. Ini dari setan. Ya. Jadi kalau ada yang memadahkan sabar itu ada batasnya, itu dari setan. Kalau dari Allah enggak. Selama kita ingin bersama Allah, selama itu tetap pelihara sabar. Itu kata kuncinya di situ. Sabar. Tenang. Jangan panik, jangan menyalahkan, jangan menyudutkan, jangan sumpah serapah. Bawa ketenangan batin dulu.
kondisikan hati dengan terkendali. Tidak usah bahasa kita itu nang peramang-peramang, mamai sana mamai sini, tidak usah dulu, tenang dulu. Kondisikan seperti itu. Lalu langkah berikutnya wassalah. Nah, itu perintah Allah. Kalau hendak mendapatkan pertolongan Allah, pertama sabar, kedua sholat. Subhanallah, nyamannya, nyaman disambat. Nah, ya memang kayak itu. Allah tuh menyuruh nyaman. Nah, itu asal kita kenal Allah, memahami hakikatnya, insya Allah kawa tenang, kawa sabar. Nah, nang kada sabar itu lupa keadaan. Nah, itu bisa saja terjadi pada seseorang. Nah, makanya pentingnya kita kendalikan itu. Nah, mungkin untuk sabar tuh kena hati lah, agak susah mengendalikan. Nah, nyaman tuh yang praktek. Caranya ambil wudu, berwudu kita. Nah, berwudu, laksanakan salat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dalam satu keterangan bahwasanya orang yang dalam kesusahan, kesulitan, dengan cara yang salat, cara minta tolong kepada Allah, itu seperti orang mengetuk pintu. Yang di balik pintu itu ada orang yang kita maksud. Dan yang di balik pintu tuh memiliki segala-galanya. Kalau yang kita katuk tuh ada orangnya, membukai kada? Pasti bukai. Apalagi nya mempersilakan sudah. Kalau apa-apa katuk aja rumah kok. Kok ada aja di rumah. Orangnya ada dan orangnya mempersilakan kita mengatuk pintunya. Kira-kira dibukai kada? Pasti. Amun kita berhajat atas sesuatu yang sesuatu tuh ada pada orang di rumah itu, kira-kira dijolong ada? Ada. Lain kadada lah. Mun di kadada tuh dikulacak gin ngerawa. Nah, kulacak nih. Kadada. Imun ada anu minta tolong kami minta banyu putih buat minum kawalah. Oh ada. Nah, minum. Karena ada yang diminta. Minta tolong sebentar kawalah minjam baras selitar-litar. Karena barasnya ada banyak berlimpah. Jangan minjam nah diberi gin. Ada apa? Nah, ada. Nah, ketika sholat itu kita mendatangi siapa? Mendatangi Allah. Allah ada kada? Pasti ada dan Allah nyuruh. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah nyuruh bila minta tolong apa-apa datang udah kok. Salat datang pada kok. Dan Allah apa nang ada? Segala sesuatu yang kita hajatkan ada pada sisi Allah. Minta. Di paling nyaman pian. Wah, sudah tahu ilmunya nyaman benar. Ada perlu berkiau-kiau siapa kita? Langsung. Kalau harus banu dulu berperantara apa siapa kita bawa, kada perlu. Perintahnya kayak itu. Nah, lupa jangannya perintahnya kayak ini, pian mun hendak lawan Allah datanglah, ada ayatnya misalnya. Datangi lo guru si anu, hanya menghadap aku kita. Enggak. Ada kayak itu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku istijabah, kabulahan. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu caranya itu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita hajatkan itu pasti ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nilai-nilai ruhaniyah yang itu pastilah. Ternyata hal-hal yang sifatnya jasmaniyah, keperluan lahiriah pun itu diberikan melalui sholat. Melalui sholat. Misalnya ayat mengenai perintah Jumat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ayat 9.
Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mafhum secara umumnya itulah jar Allah nih, wahai yang beriman nih, wahai orang yang beriman, apabila diserukan panggilan sholat di hari Jumat, tahu aja ada anaknya tiba-tiba tuh waktu siang hari Jumat tuh ada azan di hari Jumat, maka penuhi panggilan itu dan tinggalkan urusan-urusan menyangkut ekonomi. Jual beli kan ekonomi nih, keperluan kita nih, kita perlu jual beli dalam hal kepentingan ekonomi. Ujar Allah itu tinggalkan itu, tinggalkan. Dan itu lebih baik. Itu nang bujur. Tinggalkan urusanmu dalam hal jual beli, datangi seruan Allah. Itu nang bagus ya Allah, itu nang bagus. Itu ayat 9 surah Al-Jumu'ah ini 11 ayat. Penghujung surah Al-Jumu'ah ayat 11 itu Allah kunci dengan kalimat wallahu khairur raziqin. Itu jaminan Allah. Artinya Allah jamin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Apalagi berarti Jumat keparduan atas kita nih ya. Itu keparduan juga, tidak ada jalan untuk menemui Allah dalam hal urusan rezeki termasuk kecuali dengan yang Allah pardukan. Nah, itu Allah mempardukan Jumat. Berarti kita mesti datang menghadap Allah Subhanahu. Tinggalkan itu nang bisnis kita tadi itu. Ini nang datang kepada Allah, nang iyanya tadi. Ini nang iyanya. Kalau hendak rezeki ke masjid nang iyanya, nang di toko tuh ada. Tuh ada itu. Nah, itu. Jadi hanya dengan yang Allah pardukan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita orang tua yang Allah perintahkan itu adalah wa'mur ahlaka bisolah. Bukan yang lain. Allah kadang nyuruh kita supaya anak suruh makanan, enggak. Masalahnya apa? Urusan makan tuh disuruh kada disuruh, mukninya lapar bisa makan. Kita suruh anak istrimu bagawi, enggak. Kada ada suruhannya itu. Masalahnya orang mau dasar kerja duit bisa bicara. Tapi perkara salat mun kada disuruh dasar parai pian, buat ya kan aja. Jadi ada Allah nyuruh kita itu adalah menyuruh kita menyuruh salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Itu perintahnya. Jadi kalau salah satu di antara tanggung jawab yang Allah tetapkan kepada kita adalah menyuruh orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita salat. Ahli di sini memang dalam tafsir lah ada beberapa yang dimaksud. Ada ahli dalam lingkup kecil, ada ahli dalam lingkup besar. Lingkup kecil itu adalah orang yang di bawah tanggung jawab kita, anak, istri, mutlak ini. Makna ahli yang lain adalah orang yang di bawah tanggung jawab kita, karyawan termasuk. Apa istilah bahasa Malaysia itu orang kerja. Orang kerja kita. Nah, itu orang kerja istilahnya. Pegawai. Pegawai kita punya tanggung jawab. Jangan sampai yang ada sembahyang. Padahal pegawai untuk kita. Nah, buah kita suruh sembayangan dulu. Pray dulu. Nah, itu. Seperti kisah Ustadz apa namanya? Besalamah siapa? Bukan. Khalid Besalamah kan punya karyawan tuh, beliau punya restoran. Itu anak buah beliau itu kalau sudah waktu jam sholat itu suruh salat. Nah, itu yang sampai menghalangi kita.
Justru dengan karena sibuk kerja dengan kita lalu sampai orang kada sembahyang, itu bahaya. Kita tanggung jawab kan atau? Nah, itu maknanya suruh ahli keluargamu tuh salat. La nasluka rizqa, kami kada meminta apa-apa. Sebelumnya wastabir alaiha, dan sabarlah dalam mengerjakannya. Makna pertama, sabar dalam menyuruh. Jadi caranya itu cara sabar. Jangan ya jangan pakarasan. Jadi prinsipnya dengan cara yang baik. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam hal tersebut. Dan sabar dalam mengerjakan salat itu sendiri. Kami tidak meminta apa-apa dari yang kamu lakukan itu. Nah, jadi kan Allah ada marah apa-apa. Dengan sembahyang kita tuh ada kepentingannya untuk Allah. Nahnu narzuquka, jar Allah, kami yang kasih rezeki, kami jamin. Kalau orang tuh mau sembahyang, kami jamin. Itu bahasa anunya tak? Kami jamin rezekinya. Subhanallah. Untungnya kada rugi. Justru nang rugi itu perai sembahyang. Rugi itu karena jauh dengan Allah. Kita dekat dengan sumber rezeki. Nah itu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik hanya bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah berikan kebaikan kepada orang takwa, yakni orang yang menurut, yang maasi dengan yang Allah perintahkan. Nah, itu. Ada harian tadi. Ada tahunan. Tahunan itu adalah Al-Baqarah 183. Kembali ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu pulang ke parduan pulang toh. Wajib atas kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Artinya kalau ada nang kada mewajibakan, berarti lain jalan. Berarti itu sesat itu, dan dia tidak akan ketemu Allah. Salah alamat. Jadi kalau hendak bertemu Allah, liqa'illah dalam keadaan diridhoinya, makanya doa-doa yang mengiringi Ramadan itu kan minta ridha. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita ingin ridha. Nah, diperbanyak doa itu terutama di bulan Ramadan mengiringi ibadah puasa, menunjukkan bahwa puasa itu jalan untuk mendapatkan ridha. Karena dia wajib hukumnya. Nah, ini mutlak. Nang dua macam nih mutlak. Selain syahadatain sebagai pintu Islam sudahlah, maka puasa dan sholat itu mutlak. Jadi artinya rukhsahnya itu palingan boleh perai tapi wajib diganti. Ya puasa tuh. Nah, tapi yang dua berikutnya keparduan itu kayak pakai prasyarat. Kayak wajib zakat itu ada syaratnya. Mun orang kada cukup syarat kada wajib zakat. Tidak apa-apa, haji sama. Nah, jadi ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban keparduan-keparduan untuk cara bisa dekat kepada Allah. Jadi semakin sempurna kewajiban itu kita lakukan, itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kita tidak cukup dengan yang fardu bagi hamba-hamba nih yang ingin kasih, ingin sayangnya Allah. Mazala abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula ila akhirih. Dikatakan di sini dalam hadis itu senantiasa hamba Allah ini mengerjakan yang sunnah, maka aku cinta kepadanya. Jadi disayang Allah nih, disayang Allah. Maka kita sebenarnya tidak cukup dengan fardu itu saja. Seperti kita makan, wajib makan tuh berapa kita? Kalau kita di Indonesia ini biasa 3 kali sehari. Atau orang di pondok-pondok pesantren itu ada 2 kali sehari aja. Nah, itu kan, itu nang wajibnya. Ternyata kita juga memerlukan nang sunatnya. Pagi sebelum sarapan qabliyah dulu untuk 2 teh segelas
Nah, itu kabliatan itu. Tuntung, makan, sarapan, selesai. Jam 10, tengah 11, nah pulang. Kelenteng-kelenteng pulang. Ngopi. Ngopi aja. Nah, di WA diperingatkan. Di grup-grup kawan-kawan, ngopi pulang. Nah, siang makan. Menjelang imbah asar, menjelang malam, ya pulang, martabak pulang, terang bulan, bon, pisang goreng, pakai sunnah kalau tak. Malam makan, karena tengah malam menghukmi pulang. Subhanallah, ternyata fisik kita aja perlu, rohaniah sama, kada cukup nang fardu, maka kerjakan nang sunnah. Inilah identitas seorang hamba Allah. Bila kadang itu lain hamba Allah Subhanahu wa taala, dia lebih kepada nafsu. Nauzubillah min zalik. Nah, ini menegaskan kembali walaupun sifatnya sebagian kita ada pengulangan-pengulangan, karena itulah sifat tazkirah, sifat muzakarah adalah mengingatkan kembali ya apa yang seyogianya berlaku dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf dengan kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.